Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Di dalam ruang belajar yang luas, Hugan memandangi dinding di samping ruang kerja, yang perlahan-lahan menutup. Baru saat itulah dia berbalik dan menghadapi Xiao Yan dan 4 orang lainnya di depannya. Dia berkata sambil tersenyum, "Baiklah, dapat dianggap bahwa Anda semua mendapatkan upah Anda. Beristirahatlah selama 2 hari berikutnya. Dalam 2 hari, kalian semua akan memasuki akademi dalam. Pada saat itu, akan ada kesempatan bagi kalian semua untuk menangis sedih." Petik 2. Xiao Yan dan yang lainnya memperhatikan cara tersenyum Hugan. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum mengangguk sedikit. "Benar, aku akan mengingatkanmu sekali lagi bahwa jika siswa baru yang memasuki akademi ingin menghindari perundungan oleh siswa yang lebih tua, satu-satunya cara adalah tinjumu lebih keras dari mereka. Tentu saja, siswa yang dapat memasuki akademi dalam pada dasarnya adalah siswa terbaik akademi luar sebelumnya. Bakat pelatihan mereka tidak lemah. Menambahkan ini ke metode pelatihan unik di akademi internal, kemungkinan akan sedikit sulit bagi Anda, siswa baru, yang baru saja masuk, untuk mengejar kemajuan mereka." Tatapan Hugan menyapu mereka berlima saat dia berkata, "Oleh karena itu, saya menyarankan Anda semua untuk mencoba yang terbaik untuk meninggalkan permusuhan antara satu sama lain dan bekerja sama. Jika tidak, Anda akan sedikit menderita pada akhirnya." Petik 2. Jangan bilang kalau tangan dan kaki kita akan patah atau kita akan dibunuh oleh orang-orang itu. Hu Jia memutar matanya, sementara orang lain tidak berkomitmen. Untuk bisa menjadi 5 besar kompetisi kualifikasi, mana di antara mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri? Ini tidak mungkin terjadi. Bagaimanapun, tempat ini adalah akademi, bukan medan perang. Namun, perasaan orang lain yang menggunakan kekuatan mereka untuk menginjak-injak Anda pada akhirnya tidak baik, bukan? Siapakah di antara kalian yang tidak dipenuhi dengan kesombongan di hatimu? Hugan tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah, jika tidak ada yang lain, kalian semua bisa kembali. Laporkan di sini 2 hari dari sekarang. Aku akan membawa kalian semua ke akademi saat itu." Saat dia melihat Hu Jia menggerakkan bibirnya, ingin mengatakan sesuatu, wajah Hugan segera menjadi kaku saat berbicara sambil melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. "Wakil kepala sekolah, terima kasih atas peringatan Anda. Kami akan memperhatikannya." Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia membungkuk dan menyapa Hugan sebelum dia segera pergi bersama Sun Er. Di belakangnya, Hu Jia dan 2 lainnya juga pergi satu demi satu. Orang-orang ini tidak tahu apa sebenarnya rasa sakit itu tanpa menabrak tembok. Begitu Anda memasuki akademi dalam, Anda akan menyadari bahwa bertahan di sana sangat sulit. Tempat itu tidak pernah kekurangan bakat. Hugan duduk di kursinya dan memandangi beberapa orang yang telah pergi. Dia mengetukkan jarinya ke meja dan berkata tanpa daya. Setelah memasuki Book Collection Hall dan mendapatkan hal yang dia butuhkan, Xiao Yan menggunakan 2 hari yang tersisa untuk masuk ke gunung besar di belakang akademi. Dia menggunakan semua usahanya untuk mencari tempat pelatihan yang terpencil, dan dengan demikian mulai mempelajari 2 jenis teknik Dou yang telah dia peroleh. Meskipun Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan kata-kata Hugan, firasat di dalam hatinya menyebabkan dia samar-samar merasakan dorongan yang mengatakan kepadanya bahwa dia perlu segera meningkatkan kekuatannya. Jika dia sendirian, itu tidak masalah. Namun, sekarang Sun Er juga mengikutinya saat mereka masuk ke akademi dalam bersama-sama. Sebagai seorang laki-laki, dia secara alami perlu melindunginya sampai dia tidak merasakan bahaya sedikit pun. Lagi pula, apa yang dikatakan Hugan memang memiliki logika di dalamnya. Manakah dari orang-orang itu yang bisa menjadi 50 teratas dari akademi luar akademi Jianan, yang bukan jenius yang telah dikumpulkan dari seluruh benua? Jika dia tidak memiliki fondasi, bahkan Xiao Yan tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa berkutat dengan baik di dalam akademi dalam yang tidak banyak dia ketahui. Karena itu,
Xiaoyan saat ini perlu meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Dia tidak akan bisa membuat banyak kemajuan dalam hal kultivasi Doqi selama waktu yang singkat ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan dua jenis teknik Do di tangannya. Gerakan 3000 petir, auman hancur emas harimau singa. Salah satunya adalah teknik Do kelas di tingkat rendah, sementara yang lainnya adalah teknik Do kelas Xuan tingkat tinggi. Salah satunya adalah teknik Do tipe agility, sementara yang lainnya teknik Do tipe sonic. Satu untuk menghindar, satu untuk menyerang. Jika Xiaoyan ingin memahami beberapa pengetahuan dari dua teknik Do, itu jelas bukan hal yang mudah, bahkan dengan bantuan Yao Lao. Oleh karena itu, setelah beberapa pertimbangan, Xiaoyan pertama kali menempatkan fokusnya pada Lion Tiger Gold Shattering Roar. Teknik Do kelas Xuan tingkat tinggi ini jelas jauh lebih mudah untuk berlatih dibandingkan dengan gerakan 3000 petir kelas rendah di. Selain itu adalah teknik menyerang yang sangat tidak ortodoks. Jika dia bertarung dengan orang-orang di masa depan, itu bisa mendapatkan efek membuat seseorang lengah. Tentu saja, apa yang disebut lebih mudah untuk berlatih, ini dibangun di atas dasar perbandingan antara gerakan 3000 petir dan dirinya sendiri. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Lion Tiger Gold Shattering Roar juga termasuk dalam kelas Xuan tingkat tinggi. Jika seorang siswa biasa dapat memiliki satu jenis teknik kelas itu, dia akan dapat mengandalkannya untuk menonjol di antara teman-temannya. Oleh karena itu, kesulitan mempraktikkannya juga berada pada tingkat yang sangat sulit. Ini terutama terjadi pada orang-orang seperti Xiaoyan, yang mempraktikkan teknik Sonic Do untuk pertama kalinya. Kesulitannya berlipat ganda ketika dia mempraktikkannya. Tempat ini adalah air terjun berukuran kecil, yang dikelilingi oleh hutan lebat, hijau, dan lebat. Air terjun seperti sungai berwarna perak mengeluarkan suara gemuruh yang keras saat mengalir dari tebing dan berguling ke bawah. Akhirnya, benda itu menabrak bebatuan gunung dan memercikkan air kemana-mana. Di atas gunung batu tertentu, tepat di bawah air terjun, seorang pemuda berjubah hitam membuka mulutnya lebar-lebar dengan ekspresi memerah di wajahnya. Dia mengeluarkan raungan lembut. Suara menderu miliknya itu cukup aneh. Itu tampak seperti auman harimau, tetapi juga tampak seperti auman singa. Deru bergema di seluruh gunung tanpa henti sebelum tumpang tindih dengan suara air terjun yang tercebur ke bawah, mengguncang permukaan danau hingga riak melingkar mulai menyebar keluar. Asteris raungan asteris batuk asteris batuk asteris, Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan suara menderu dengan wajah memerah sebelum dia akhirnya tidak bisa menahan batuk yang intens. Dia melakukan yang terbaik untuk menelan seteguk air liur untuk melembabkan tenggorokannya yang terbakar. Dengan tawa pahit, dia berkata, bukankah teknik Sonic Do sialan ini terlalu sulit untuk dilatih? Saya telah meraung hampir sepanjang sore. Tenggorokan saya akan menjadi bisu. Namun, tetap saja nada lesu ini. Bisakah ini benar-benar digunakan untuk menyerang? Petik 2. Pada saat ini, jika seseorang mendengarkan dengan cermat suara Xiaoyan, itu jelas jauh lebih serak dibandingkan 2 hari yang lalu. Tampaknya untuk mempraktikkan apa yang disebut auman hancur emas harimau singa ini, dia mengalami cukup banyak kesulitan. Ini sudah bisa dibilang cukup bagus bahwa Anda kebanyakan bisa meniru auman harimau dan singa dalam sehari. Selama kamu terus berlatih dengan tekun, cepat atau lambat kamu akan bisa mengendalikan kekuatan suara raungan dan tidak akan menyebabkan tenggorokanmu terluka. Suara tersenyum Yao Lao terdengar di dalam hati Xiaoyan. Saya juga ingin menghabiskan sepanjang hari dan malam untuk meniru. Namun, bukankah guru mengatakan bahwa ada batasan waktu harian yang ketat ketika seseorang mempraktikkan teknik Sonic Do semacam ini? Sepertinya 3 jam, bukan? Begitu seseorang melampaui batas waktu ini, dia akan membebani tenggorokannya dengan sangat berat. Jika tidak hati-hati, dia bisa menjadi bisu. Tangan Xiaoyan menggaruk tenggorokannya, yang mulai terasa sakit saat dia berkata tanpa daya. Ini memang benar untuk orang biasa.
Namun, dengan saya, apakah Anda masih perlu mengkhawatirkan masalah kecil ini? Yao Lao tersenyum bangga. Guru punya solusi. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia segera dan buru-buru bertanya. Apa kamu sudah mengumpulkan semua bahan obat yang aku minta kamu siapkan tadi malam? Mereka dikumpulkan, gudang bahan obat di kota Jianan jauh lebih kaya daripada di Kekaisaran Jiama. Saya telah membiarkan Sun Er membantu saya menyiapkan semua bahan obat yang Anda butuhkan. Xiao Yan mengangguk dan berkata, keluarkan bahan obatnya. Setelah itu, perbaiki satu hal sendiri. Saya akan mengirimkan formula obat ke dalam pikiran Anda. Saat suara Yao Lao terdengar, pikiran Xiao Yan tiba-tiba membengkak. Segera, dia merasa ada banyak informasi yang dimasukkan dengan paksa. Ice Spirit Throat Protecting Liquid, obat jenis bantuan. Ia mampu meredakan berbagai nyeri yang membakar dan melindungi tenggorokan, sehingga tidak akan terpengaruh dan hancur oleh munculnya energi panas secara tiba-tiba. Bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaikinya adalah daun roh es, rumput 3 bunga dan inti monster tipe air. Petik 2. Ini adalah perhiasan yang telah berhasil saya teliti di masa lalu, ketika tidak ada hal lain yang lebih baik untuk saya lakukan. Itu bisa melindungi tenggorokan Anda. Setelah Anda mengkonsumsi ini, Anda tidak perlu khawatir dengan batas waktu dari teknik Sonic Doll. Selama roh Anda dapat menahannya, terserah Anda berapa lama Anda ingin mengaum. Tenggorokanmu tidak akan menjadi bisu, kata Yao Lao sambil tersenyum. Mata Xiao Yan berbinar saat mendengar ini. Dia menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Jika orang biasa berlatih teknik Sonic Doll, dia hanya bisa berlatih maksimal 3 jam sehari. Namun, jika dia mengkonsumsi apa yang disebut cairan pelindung tenggorokan Ice Spirit, dia akan dapat terus berlatih selama beberapa hari tanpa henti. Dikatakan bahwa kerja keras bisa menutupi kecanggungan seseorang. Xiao Yan percaya bahwa dia akan dapat memahami esensi dari Lion Tiger Gold Shattering Roar jika dia berusaha sekuat tenaga dan berlatih keras selama 2 hari ini. Apalagi, Xiao Yan tidak canggung. Ini yang disebut cairan pelindung tenggorokan roh es pada dasarnya bahkan tidak dapat dianggap sebagai pil obat. Meskipun seseorang harus sangat memperhatikan beberapa detail pemurniannya, menyempurnakannya berjalan sangat lancar untuk Xiao Yan, yang memiliki persepsi spiritual yang luar biasa kuat. Oleh karena itu, setelah dia mengeluarkan ramuan obat yang telah dia siapkan, dia mulai mengangkat tangannya dan memurnikannya. Hampir setengah jam kemudian, ramuan obat yang ditempatkan di depannya telah berubah menjadi cairan biru pucat dan dengan mudah mengisi 2 botol giok kecil. Ah, lumayan. Kemampuan Anda untuk mengendalikan api telah meningkat dengan sangat cepat. Sepertinya efek memiliki persepsi spiritual yang luar biasa cukup besar. Yao Lao menganggukkan kepalanya dan berseru sedikit saat dia melihat botol giok kecil di tangan Xiao Yan. Meskipun tidak sulit untuk menyempurnakan apa yang disebut Ichi Spirit Throat melindungi liquid ini, mampu mempertahankan tingkat keberhasilan 70% pada upaya pertama Xiao Yan untuk menyempurnakannya. Itu memang bisa dianggap sebagai hasil yang sangat luar biasa. Telan 1 suap setiap jam. Setelah itu, kamu bisa berlatih Lion Tiger Gold Shattering Roar secara sembarangan. Jika Anda beruntung, Anda mungkin dapat memegang kendali awal atas itu selama sisa waktu yang Anda miliki. Yao Lao sambil tersenyum berkata, adapun gerakan 3000 petir itu, kamu harus menghindarinya untuk sementara. Salah satu alasannya adalah tidak ada cukup waktu. Yang kedua adalah berlatih teknik Do di kelas tidak semudah yang Anda pikirkan. Oleh karena itu, kami hanya dapat menunggu sampai Anda memasuki akademi dalam sebelum saya dapat menemukan beberapa kesempatan untuk membantu Anda merancang prosedur pelatihan. Petik 2. Iya. Xiao Yan mengangguk. Dia pertama kali menyimpan 1 botol giok kecil sebelum menuangkan cairan dari botol lain ke mulutnya. Saat Ichi Spirit Throat Protecting Liquid bergulir ke tenggorokannya, itu berubah menjadi perasaan sedingin es yang mulai menyebar.
Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan bahwa cairan sedingin es ini menutupi tempat tenggorokannya berada. Sisa rasa sakit yang membakar, yang telah ada sebelumnya, dengan cepat menghilang saat ini. Hei, ini benar-benar hal yang bagus. Sekarang, mari kita berusaha untuk memahami kendali awal atas auman hancur emas harimau singa ini selama waktu yang tersisa. Saat dia merasakan rasa sakit yang membakar hilang, Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh dengan efek cepat dari cairan ini. Dia membuka mulutnya dan tersenyum. Segera, dia menghirup nafas panjang dari udara yang agak lembab sebelum suara menderu aneh itu sekali lagi keluar dari mulut Xiaoyan beberapa saat kemudian. Akhirnya, itu berubah menjadi riak berbentuk lingkaran yang menyebar ke segala arah dengan Xiaoyan di tengahnya. Ini membentuk gelombang riak di seluruh permukaan danau. Di bawah air terjun, auman aneh, yang ditutupi oleh percikan keras dinding air, menjadi semakin tajam dan bertekanan. Angin sepoi-sepoi bertiup di atas lautan pepohonan yang tak berujung menyebabkan cabang-cabang bergoyang. Lautan pepohonan bertebaran dengan semburan gelombang berwarna hijau yang terhampar menuju tepi pandangan seseorang. Di dalam lautan pepohonan, terkadang ada air terjun berwarna perak seperti sungai yang hadir sebagai ornamen. Itu membawa ledakan keras serta kabut naik dan meresap ke langit. Di bawah air terjun, kabut menyebar ke seluruh permukaan danau, tampak kabur seolah-olah berada di wilayah abadi. Di sana, seorang pemuda berjubah hitam sedang duduk bersila di atas batu besar di pinggir danau. Tangannya membentuk segel pelatihan dan udara di sekitar tubuhnya sedikit berfluktuasi. Benang energi samar muncul dan tak henti-hentinya mengalir ke tubuh pemuda itu. Danau yang bersih dan transparan, di mana orang bisa melihat dasarnya, berisi suara gemuruh air terjun, dan kabut tebal memenuhi udara. Itu adalah pemandangan artistik yang terbentuk dari lingkungan khususnya. Di bawah lingkungan ini, energi yang keluar dari udara di sekitar pemuda berjubah hitam, juga menjadi semakin padat. Pemuda itu tidak menolak energi yang datang padanya. Tubuhnya seperti lubang hitam yang tidak bisa diisi, menelan semua yang mendekatinya dan memurnikannya. Setelah berlatih selama 1 jam, energi di sekitar Xiaoyan akhirnya mulai perlahan-lahan menjadi pingsan. Bulu matanya bergerak sedikit sebelum dia perlahan membuka matanya. Kilatan terang bersinar di matanya yang hitam dan menghilang dengan cepat. Tempat ini bukanlah tempat yang buruk untuk digunakan sebagai tempat latihan. Hanya dalam 2 hari yang singkat, doki di tubuh saya telah meningkat cukup banyak. Menurut kecepatan pelatihan ini, saya mungkin bisa menjadi bintang 7 dadoshi jika saya berlatih di sini selama 2 bulan. Xiaoyan membuka segel yang dibentuk oleh tangannya dan merasakan doki yang melonjak dan mengalir di tubuhnya saat dia berbisik dengan suara yang agak terkejut. Sayangnya, setelah 2 hari latihan yang berat, saya masih belum mempelajari trik auman hancur emas harimau singa, meski mendapat bantuan cairan pelindung tenggorokan es roh. Meskipun sekarang saya hampir tidak bisa memancarkan gelombang suara, kekuatan serangnya terlalu lemah. Itu pada dasarnya tidak bisa digunakan untuk menghadapi lawan. Xiaoyan perlahan berdiri, membalik tangannya, dan meletakkannya di atas batu besar. Dia menatap permukaan danau yang tenang dan mendesah dengan senyum pahit. Setelah menghela nafas dengan lembut, Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia menyingkirkan ketidakberdayaan di dalam hatinya saat pandangannya berhenti di permukaan danau yang tenang, di mana tidak ada riak yang terbentuk. Beberapa saat kemudian, dia perlahan menutup matanya dan sedikit mengangkat kepalanya. Persepsi spiritualnya pecah dari tubuhnya dan diam-diam menyebar. Akhirnya, menutupi seluruh permukaan danau. Terbungkus oleh persepsi spiritual, suasana tenang yang dibawa oleh danau kecil itu seketika diperkuat oleh puluhan kali. Di bawah pengaruh suasana tenang ini, hati Xiaoyan yang awalnya agak terburu nafsu juga secara bertahap memulihkan ketenangannya. Pemuda berjubah hitam itu meletakkan tangannya di belakangnya di atas batu besar saat dia berdiri. Tubuhnya lurus seperti pena,
seperti tombak panjang yang mengeluarkan aura dingin yang tajam, kekuatannya mengancam orang lain. Xiaoyan tidak tahu berapa lama dia berdiri seperti ini. Suara gemuruh air terjun yang jatuh ke bawah tiba-tiba secara bertahap menjadi lebih samar di telinganya. Pada saat ini, seluruh dunia di telinga Xiaoyan tampaknya telah turun ke dalam keheningan sementara yang agak singkat dan aneh. Saat ini dia tampaknya telah meminjam suasana sunyi dari permukaan danau untuk tanpa sadar memasuki keadaan misterius. Xiaoyan berada dalam kondisi di mana semuanya diam. Pada saat ini, satu raungan aneh demi satu dengan cepat melintas di benaknya tanpa sadar. Raungan ini dipancarkan oleh Xiaoyan selama pelatihan Lion Tiger Gold Shattering Roar selama 2 hari terakhir. Dalam keadaan normal, dia tidak akan menyadari keanehan dalam aumannya. Namun, selama perenungan dalam pikirannya pada saat itu, dia seperti mesin yang sangat tepat dan akurat, mengidentifikasi gelombang suara kecil dari raungan itu. Raungan yang tak terhitung jumlahnya terdengar pada saat bersamaan. Satu demi satu, ketidaksepakatan antara setiap gelombang suara yang aneh teridentifikasi. Setelah itu dikeluarkan. Raungan, yang awalnya kacau, mulai samar-samar memiliki kecenderungan untuk disinkronkan. Jumlah raungan juga mulai berkurang dari jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Tidak, itu tidak bisa dikatakan telah berkurang. Sebaliknya, mereka mulai bergabung bersama sampai mereka menjadi sinkron, berubah menjadi satu suara. Kekacauan dalam gemuruh dalam pikirannya menjadi semakin berkurang di bawah cara Xiaoyan yang hampir terbiasa mengidentifikasi dan menghilangkan. Itu juga menjadi semakin keras dan lebih jelas. Di bawah kondisi aneh ini, Xiaoyan tidak memiliki konsep waktu. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan dalam kondisi yang membingungkan ini adalah mengandalkan instingnya untuk menganalisis fluktuasi suara gemuruh ini hingga mencapai bentuk akhir yang sempurna. Xiaoyan tidak tahu berapa jam analisis yang tidak pernah berakhir itu berlanjut. Namun, dia lambat untuk keluar dari kondisi tersebut. Ini karena setelah raungan yang tak terhitung jumlahnya dengan sempurna digabungkan menjadi satu suara, tidak ada lagi kemajuan. Meskipun Xiaoyan juga tahu bahwa suara menderu pada saat ini sudah bisa dianggap telah mencapai tahap awal dari auman hancur emas singa harimau, dia terus merasa bahwa auman itu sepertinya kehilangan sesuatu. Apa yang hilang? Pikiran di benak Xiaoyan beredar dengan cara seperti kilat. Namun, dia akhirnya kesulitan mencari hal yang dia butuhkan. Mengaum. Perenungan pahit Xiaoyan berlanjut untuk jangka waktu yang lama tanpa disadari. Namun, sesaat sebelum Xiaoyan memiliki firasat bahwa kondisi misterius ini akan segera menghilang, raungan yang mengejutkan, yang mengguncang seluruh hutan pegunungan, tiba-tiba terdengar dari pegunungan di dunia luar. Raungan harimau mengikuti lautan pepohonan dan mulai menyebar. Akhirnya, ia tiba-tiba tiba di danau. Penindasan yang terkandung dalam auman harimau menyebabkan beberapa binatang buas di sekitar danau menjadi lumpuh total. Raungan harimau yang jelas dan nyaring tidak terlepas dari kondisi Xiaoyan saat itu. Oleh karena itu, raungan yang berisi kekuatan harimau itu ditransmisikan langsung ke telinga Xiaoyan. Saat raungan harimau memasuki telinganya, suara menderu di benak Xiaoyan, yang baru saja menjalani analisis yang tak terhitung jumlahnya untuk bergabung menjadi satu, tiba-tiba berfluktuasi. Pada saat ini, hati Xiaoyan tiba-tiba menjadi cerah. Yang kurang dari aumannya sendiri adalah kekuatan harimau sejati seperti ini. Dibandingkan dengan auman harimau sejati, aumannya sendiri hanya berbentuk. Dalam pikirannya yang sangat jernih, raungan harimau, yang telah memasuki telinganya sebelumnya, sebenarnya disatukan dan membentuk gelombang berwarna perak seperti zat yang berkelok-kelok dengan kelengkungan yang ekstrim. Di bawah kendali Xiaoyan, untaian gelombang ini mulai bergabung dengan deru paling sempurna, yang telah dia analisis sebelumnya. Kedua gelombang suara tersebut terjalin satu sama lain dan berhasil menyatu dengan sempurna tanpa terlalu banyak hambatan. Saat dua gelombang suara bergabung, kondisi misterius Xiaoyan tiba-tiba pecah.
Dia tiba-tiba membuka matanya dan kilatan terang melintas di antara mereka dengan eksplosif. Dia menghirup udara dalam-dalam dan Doki mengalir deras di dalam tubuhnya. Seutas aura naga, yang diwarisi dari pil naga misterius Yin Yang, dengan cepat melonjak keluar, dan akhirnya langsung masuk ke tenggorokannya. Mengaum, mulut Xiao Yan terisi sedikit. Wajahnya sedikit memerah saat tangannya tiba-tiba membentuk segel. Mulutnya melebar. Pada saat itu, raungan harimau yang keras seperti petir keluar secara eksplosif dari mulutnya. Gelombang suara tak berbentuk baru saja keluar dari mulutnya saat udara di depan Xiao Yan mulai berfluktuasi secara intens. Dengan segera, gelombang suara mulai meluas keluar dengan cara seperti kilat. Dia hanya bisa mendengar dentuman keras. Permukaan danau yang tenang tampaknya memiliki bom yang ditempatkan di dalamnya. Gelombang besar, yang tingginya 70 hingga 80 kaki, meledak dan naik sebelum jatuh dengan keras. Percikan dan kabut menutupi seluruh lembah kecil dengan kabut tebal. Suara raungan harimau seperti kilat marah yang terbentuk dari awan badai yang ditempatkan padat. Itu berguling dan tersapu dengan Xiao Yan sebagai pusatnya. Bahkan suara keras air terjun yang jatuh ke bawah tertutup oleh raungan harimau. Seseorang bahkan bisa secara samar-samar mendengarnya sejauh 5 kilometer. Kemanapun gelombang suara berlalu, ratusan binatang merasa lemah. Bahkan roh dari beberapa magical beast yang kuat bergetar hebat karena aura naga yang terkandung dalam auman harimau. Beberapa dari magical beast peringkat rendah yang lebih lemah, yang juga berada di dekat danau, sebenarnya langsung dikejutkan sampai mati oleh gelombang suara seperti guntur yang marah ini. Hanya satu raungan dari Xiao Yan yang benar-benar menakutkan ini. Suara gemuruh perlahan menjadi lebih lemah beberapa saat kemudian. Kabut yang menyelimuti lembah gunung kecil juga perlahan menghilang. Di atas batu besar, wajah pemuda berjubah hitam itu dipenuhi dengan kegembiraan dan keterkejutan saat dia memandangi tanah yang berantakan di sekitarnya. Dia terbatuk keras sebelum bergumam dengan sangat gembira, "Saya telah berhasil. Inikah kekuatan dari Lion Tiger God Shattering Roar? Ini memang sangat kuat." Petik 2. Kamu benar-benar anak laki-laki yang diberkati oleh surga. Untuk benar-benar dapat memahami ritme auman harimau dalam waktu 2 hari yang singkat. Tanpa menjalani setengah tahun latihan yang berat, orang normal pasti tidak akan bisa mencapai ini. Meskipun Anda telah meminjam kekuatan dari memasuki kondisi tenang itu untuk menggabungkan raungan harimau dan menggunakannya untuk tujuan Anda sendiri, kecepatan dan pencapaian ini benar-benar luar biasa. Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan. Ketika dia melihat yang terakhir mengalami situasi aneh itu sebelumnya, bahkan dia tidak bisa menahan perasaan kagum. Xiao Yan tertawa saat mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa dengan tersandung, dia benar-benar akan bisa masuk ke kondisi seperti itu. Namun, kamu jangan terlalu senang. Untuk saat ini, Anda baru saja memahami tahap awal, Lion Tiger God Shattering Roar, dan hampir tidak dapat menampilkan 30 hingga 40% kekuatannya. Tanpa waktu untuk mengasahnya, Anda tidak akan mungkin mencapai penguasaan penuh. Lagi pula, mengasah jenis ini tidak memiliki jalan pintas. Yao Lao mengingatkan. Iya. Xiao Yan mengangguk. Dia memutar lehernya dan mendengar suara retakan yang jelas di antara tulang-tulangnya sebelum dia menghela nafas panjang. Awalnya, dia tidak berpikir untuk mencapai penguasaan penuh dari Lion Tiger God Shattering Roar. Mampu meraih prestasinya saat ini sudah jauh melebihi ekspektasinya. Karena itu, dia tidak akan terlalu ambisius. Senang sekali kau tahu ini. Ada seseorang yang datang, aku akan mundur dulu. Yao Lao benar-benar menghilang setelah ini tanpa gerakan sedikitpun. Tangan Xiao Yan mengusap air dari pakaiannya. Kepalanya menoleh ke arah pintu masuk lembah gunung kecil. Cabang-cabang pohon bergerak sedikit di tempat itu dan sosok berwarna hijau segera muncul dengan cara yang lincah, seperti kupu-kupu. Akhirnya, dia diam-diam berdiri di atas batu kecil yang menonjol di sisi danau. Tawa keperakannya seperti nyanyian lonceng gunung,
menyebabkan pikiran Xiaoyan, yang tidak rileks selama 2 hari 2 malam, diam-diam menjadi tenang. Xiaoyan GG, persiapan 2 hari sudah habis. Hari ini, kita memasuki akademi dalam. Apakah kamu siap? Wanita muda berpakaian hijau mengangkat wajah anggun dan cantiknya. Dia berkata sambil tersenyum dengan suara lembut saat dia menatap pemuda itu, yang tubuhnya tampak lebih tinggi sambil berdiri di atas batu besar dengan tangan di belakang punggungnya. Xiaoyan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dia menepuk penguasa Suan berat besar di punggungnya. Jari-jarinya menempel di permukaan batu dan tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang bersinar dan muncul di pintu keluar lembah gunung. Setelah melambaikan tangannya pada Sun Er, dia segera berbalik dan perlahan berjalan keluar dari lembah gunung kecil. Akademi Batin ya, saya sangat mengantisipasinya, semoga tidak mengecewakan saya. Petik 2. Sosok manusia secara bertahap menghilang di dalam semak belukar, meninggalkan suara samar yang perlahan bergema di tempat ini. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.